pertanyaan ada yang belum terjawab tadi dari Bu Lely dalam sudah sekali bisa deh. Ada Sebelumnya di hadapan para guru besar dan akademikus di IPB Bogor, Jawa Barat, Anies Baswedan juga mengatakan akan mengubah regulasi yang membuka akses permodalan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anies juga akan membuat terobosan mempercepat pertumbuhan UMKM. Anies Baswedan terdesak pertanyaan profesor di IPB Bogor. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memaparkan visi dan misinya dalam Food and Agri Summit 3 di IPB Bogor Senin kemarin. Salah satunya, Anies mengungkapkan agenda strategis perikanan dan kelautan dan banyak hal lagi yang ia sampaikan di momen itu. Anies mengaku bersyukur sekali dapat kesempatan mengurus Jakarta karena Jakarta itu satu-satunya kota di dunia yang memiliki kepulauan. Kalau pulau banyak, tapi kalau kepulauan hanya Jakarta. Jakarta itu kepulauannya ada 111.000 pulau dan yang dihuni ada 11 ungkapnya. Anies mengungkapkan bahwa pasar induk Ramat Jati dibangun di Pulau Seribu sehingga warung-warung di Pulau Seribu kalau kulakan tidak harus ke daratan. Berikut ini pertanyaan dari para profesor di IPB yang mendesak Anies, namun Anies berhasil menjawabnya dengan epok. Berikut ini cuplikannya. Pertanyaan ada yang belum terjawab tadi dari Bu Lely dalam sudah sekali bisa deh. Ada pertanyaan yang kedua beliau tadi, ada anak pertanyaannya, kira-kira IPB ditempatkan di mana kalau terpilih? Itu penting itu. Kemudian saya ingin inti pertanyaan juga, Pak Mas Anies, tadi belum disebutkan kira-kira agromaritim ini nanti positioning di global akan seperti apa. Sebelum kita mohon Mas Anies memberikan closing statement karena waktu sudah cukup malam. Silakan. Ya, IPB di mana baiknya Bu ya? IPB tetap di Bogor lah, jangan pergi kemana-mana gitu. Jadi gini, kami mempercayai proses meritokratik dan kami berharap dengan proses meritokratik itu kita bisa mendapatkan yang terbaik. Jadi dari IPB kita berharap mendapatkan resources yang mumpuni dan kita tadi dengan adanya buku putih itu mudah-mudahan bisa menjadi rujukan awal di mana kita bisa bergerak. Dan begini Bapak sekalian, kampus harus dijaga, di satu sisi bermitra di dalam proses teknokrasi, itu satu sisi. Di sisi lain, kampus tetap harus bisa menjadi institusi yang melakukan riset secara mandiri dan institusi yang memiliki jarak dengan negara supaya bisa terus mengkritisi kebijakan-kebijakan yang disusun oleh negara sehingga ada balance di situ. Nah, jadi ini salah satu yang ingin kita kembalikan, jangan sampai di kampus ada rasa takut lagi untuk mengkritik pemerintah. Nah, kemarin saya udah bilang kan Wakanda no more itu, Indonesia forever gitu. Nah, jangan sampai nanti ada ruang. Tapi dari satu sisi partnership, di sisi lain itu. Tapi yang tadi kami sampaikan Bu sekalian, saya pernah berada di sebuah institusi ketika kami mendalami public policy di kampus tempat kami bekerja. Pada saat itu bukan bekerja belajar. Kami di University of Maryland School of Public Policy. Semua dosennya itu adalah konservatif, Republikan, konservatif. Semua dosennya. Kenapa? Karena dosen yang Demokrat sedang berada di pemerintahan. Waktu itu Bill Clinton yang sedang memerintah. Begitu ganti George Bush, seluruh dosennya berpindah. Yang di dalam kampus masuk ke pemerintahan, yang di pemerintahan keluar ngajar di kampus. This is true story. Itu yang saya maksud dari ideologi. Jadi si dosen ini dia berpandangan konservatif dalam policy dan dia menunggu gilirannya ketika political leadersnya berubah. Dia yang menjadi nama political appointee, menerjemahkan gagasan nilai itu menjadi policy. Itu yang saya maksud tadi, problem kita di situ. Nah, kebanyakan kita tidak punya, katanya juga ideologinya apa gitu. Kita hari ini nih, ya, tapi itu PR tersendiri bukan IPB. Nanti kalau enggak Institut Politik Bogor, ya. Ini pertanian Bogor nih. Gitu. Tapi itu salah satu concern yang kami miliki. Makanya saya eksplisit mengatakan ideologi kami adalah keadilan dan kami ingin
teknokrat yang bergabung adalah teknokrat yang percaya dengan ideologi keadilan ini. Kalau tidak, nggak usah bergabung, nggak apa-apa, karena itu adalah keyakinan kok gitu. Kalau Anda mempercayai ideologi, dengan begitu nanti terjemahan polisinya konsisten. Yang problem di kita adalah, mohon maaf ya, kalau saya refleksi sedikit, kita tidak membaca undang-undang dasar kita tidak membaca apa perintah konstitusi kita belajar di Eropa, belajar di Amerika, pulang ke Indonesia mencoba menerjemahkan apa yang kita pelajari di luar di negeri ini tanpa merujuk apa yang sesungguhnya diinginkan ketika Republik ini pertama kali didirikan. Jadi menurut saya sudah saatnya kita kembali apa sih yang sesungguhnya mau dituju oleh Republik ini. Jangan kita ngumpulin akhirnya yang sekolahnya di Perancis bawa ideologi A, yang sekolah di Amerika ideologi B, yang sekolah di Belanda ideologi C, sampai ke sini semuanya berantem membawa ilmu dari gurunya masing-masing. Sementara yang kita butuhkan adalah pegangan dari konstitusi kita. Jadi kami berharap IPB nanti bisa menjadi salah satu soko guru utama di dalam reformasi maritim yang kita kerjakan. Lalu terakhir Pak Pustandul terkait dengan agromaritim. Istilah ini sendiri kalau tidak salah istilah yang relatif baru di dalam percakapan global. Dan Indonesia sudah saatnya memang menawarkan dari kita kepada dunia. Mengapa? Ya kita memiliki comparative advantage dengan sebuah negara kepulauan yang tadi disampaikan Pak Ketua. Ini negara kepulauan. Di mana negara kepulauan sebesar Indonesia kecuali di Nusantara ini? Tidak ada. Jadi saya melihat malah kita harus bisa menjadi promoter of agri-maritim di dalam percakapan global terkait dengan ilmu pertanian, ilmu kelautan, yang kalau dulu kan agriculture sama aquaculture gitu ya kira-kira. Lalu ini menjadi agro maritim sebagai sebuah bonggol besar yang menjangkau semua. Nah ini harus bisa menjadi keunggulan. Nah ini juga Prof kami membayangkan kolaborasi kampus-kampus dengan institusi termaju di bidang ini. Kenapa? Kalau hanya kita yang mempromosikan tough sekali. Tapi kalau kita berkolaborasi dengan institusi-institusi terkemuka di bidang-bidang ini, maka mereka yang akan menjadi co-promoter atas gagasan agro maritim. Toh kalau bicara tempatnya di mana, tempatnya akan di Indonesia. Dan ini salah satu keinginan kita Pak, walaupun ini bukan bidang ini, percakapan tentang pendidikan, kami ingin ke depan akan lebih banyak lagi kerjasama riset dengan mendatangkan profesor dari luar ke sini, supaya ketika mereka pulang, mereka menjadi promotor dari ilmu-ilmu yang berkembang di Indonesia, di negeri mereka masing-masing. Tapi itu nanti pembicaraannya di Institut Pendidikan Bogor. Karena itu bicaranya soal pendidikan, gitu, bukan pertanian. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan untuk berbagi gagasan di sini. Terima kasih atas feedback dari Bapak-bapak Ibu para panelis. Dan doakan agar apa yang digagas ini bisa nanti terlaksana. Dan terlaksana itu kan artinya menang dulu Bapak Ibu. Iya dong, itu gimana kita mau melaksanakan. Jadi doakan agar nanti 14 Februari, amin aja dulu. Demikianlah penjelasan komplit terkait pertanyaan para profesor yang dijawab dengan epik oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini untuk update video terbaru setiap harinya. Terima kasih.